Karangan Bunga nanti ada video, ada ininya, ada alamatnya, jangan khawatir. Ri, kita main-main ke Cijantung, Ri. Ayo. Gas terus. Sinyalnya hilang mulu, Mas Pramugari hari ini, Mbak Novita. Ya namanya juga di jalan. Tadi sama Pak Antoni kemana, Mas? Mau makan ke Meat Lover bawah, enak-enak sih emang menunya. Cuman buat tanyain ada area smokingnya, nggak ada kata dia. Penuh. Ya gua keluar lah. Restoran mau seenak apapun, semahal apapun, ketika dia nggak menyediakan tempat untuk para perokok, buat gua restoran itu nggak ada artinya, boy. Mending gua makan di angkringan. Mas itu bus yang buat konten Kuala Jenggot itu bis wisata yang pegang sama adiknya Mas Tony, siapa namanya, Mas? Gak ngerti ya, udah pada Prisma. Nah, jangan kabarin desa dekat lu Pondok Indah gimana usah deket jauh. MTS Mbah Wahid Zudi Nak Zaro selalu pakai armada HR, Mas. Oh iyalah, kan gue salah satu santrinya, Mas. Mas jelek-jelek begini gue santrinya Mbah Wahid, jangan salah kamu. Ilmu falak saya dari beliau, sanatnya dari beliau. Dulu guru saya Pak Sohi, masih ada nggak sekarang orangnya? Pak Sohi, orangnya halus banget. Ilmu falak itu apa, Mas? Ilmu falak itu ilmu nujum, ilmu penghitungan yang dihalalkan oleh Islam itu cuma satu, ilmu falak, Mas. Apa itu? Baru juga tumbas. Ilmu untuk menghitung jatuhnya gerhana kapan, gerhana bulan kapan, gerhana matahari kapan, jatuhnya bulan Syawal kapan, jatuhnya bulan Ramadan kapan, Lebaran kapan. Itu ilmu falak namanya. Dulu ceritanya Kudus itu dulu ada 4 ulama besar, Mas. Torekotnya di Mbah Basir almarhum, kitabnya di Mbah Usman, Qurannya di Mbah Arwani, falaknya di Mbah Turaikon, Mas. Orang bilang dulu kesohornya Mbah Turaikon itu dia kalau ngeliat pohon nih, Mas, daun, dia ngitung jatuhnya kapan itu daun, dia bisa ngitung, Mas. Kasarannya ngomong begitu, saking canggihnya ilmu falak. Daun itu dilihat gugurnya kapan dia bisa tahu. Contohnya, Mas, ada yang gunain rubu, ada yang gunain penghitungan, Mas, tergantung. Pertigaan Tanjung hadir, Mas, siap. Waalaikumsalam. Wahai Pangkas, Mas, doain ya besok ya. Purwakarta hadir, Mas Boy, siap. Waalaikumsalam. Mas, OTW Jakarta kapan, Mas? Insya Allah minggu depan. Jatuhnya kali orang bisa dihitung. Nggak kayak gitu konsepnya, Mas. Mas, prediksi Liverpool versus Arsenal, gue cuma pengen nebak yang ada MU-nya doang, Mas. Kalau nggak ada MU-nya gue nggak mau nebak. Wawasan sampean luas, Mas. Ya nggak wawasan luas, Mas, emang kan dulu saya ngajinya di sana. Saya cuma ngomong yang saya tahu aja. Kalau bahasa yang abu-abu atau saya nggak tahu, saya nggak suka ngomong. Makanya kenapa kok kadang Muhammadiyah sama NU itu ada perselisihan hari biasanya buat ngitung kapan jatuhnya bulan Ramadan sama Lebaran, Mas. Karena kalau setahu gue ya, kalau orang NU itu ngitung, kalau orang Muhammadiyah itu ngelihat, Mas, ru'yah. Ngelihat hilal. Blogger pramugari masih ada nggak? Masih Mbak, masih ada. Saya buka pramugari lowongan buat 2 orang. Kirim DM ke saya foto sama, atau kalau nggak DM saya nomor WA aja deh. Ini serius, ini nggak bercanda. Kebalik, Mas. Oh, kebalik ya? Iya, terima kasih banyak. Berarti kalau orang Muhammadiyah itu senangannya ngitung, kalau orang NU senangannya pakai rubu, Mas, ngelihat. Begitu ya? Itu pelajaran kelas 4 Sanawi, Mas. Saya belum. Saya yang kelas 1 keluar, Mas. Kebalik, Mas. Iya, betul. NU yang lihat hilal. Oh ya, siap. Terima kasih udah dikoreksi. Kebalik, Mas Nji. Ya, sudah saya koreksi. Terima kasih.
Pramugari Kencana saat ini kan 3 orang. 3 orang itu yang 2 kan udah punya batangan, Novi sama Amel. Yang Ara kan masih nyerep. Dan nanti otomatis ketika ada Dede ketiga kan yang yang Amel atau Novi ini kan pindah ke batangan yang baru. Otomatis Ara naik ke batangan yang 1. Berarti gue tinggal nyari 2 buat serep. Buat serepnya Dede yang tiktokan sama serepan Dede yang 2. Makanya gue butuh 2. Gimana all you can eat sama barbar? Nggak jadi, orang kagak bisa ngerokok. Gue milih makan di depannya loh. Santri ini bagi selalu doa tapi Mas Rian dan siap gunung. Terima kasih banyak Mas Heri. Siap. Aku kapan-kapan tak sowan ke sana Mas. Udah lama banget nggak kesana. Katanya dengar-dengar jalannya sekarang udah bagus ya Mas. Jalan masuk ke sana Mas. Tadi ketemu Mas Antoni di mana Mas? Kesini nyamperin biasa Mas. Gue ini adik kesayangan mereka semua Mas. Jadi NU Nahdlatul Ulama, MU Manchester United Mas. Bercandanya jangan urusan agama, urusan yang lain. Syarat jadi pramugari selain cantik apa? Gue lebih ke arah smart sih Mas. Lebih ke arah pinter. Value. Gue bilang value bolak-balik dimarahin orang. Apa bener value? Nah itulah. Cantik itu kan relatif Mas. Gak bisa lu mau mendoktrin orang mau milih-milihin orang kelasnya ini cantik kerja kagak kerja, nggak bisa begitu. Cantik itu relatif Mas. Hanya salah satu bentuk penilaian. Tapi yang jelas yang keambil adalah dari segi smartnya, kemampuan dia memahami. Value, nah itu bacanya value betul. Value tinggi semampai Mas value bacanya. Nah terima kasih banyak. Gua nggak mau value dimarahin orang mulu. Value gue inget value Mas bacanya. Iya nggak repot value Mas gampang betul. Terima kasih. Gue tuh senang sama netizen gue. Kalian tuh nggak pernah sungkan buat ngingetin gue kalau gue salah gitu. Makanya gue seneng banget, sayang banget sama kalian. Biar kalau gue lagi ngisi seminar apa ngisi gimana tuh orang, tapi selama ini gue kalau ngisi seminar ngomong value kagak ada yang protes ya. Mungkin mereka takut kali mau ngasih tau gue ya. Kalian itu enggak Mas, kalian tuh berani buat ngingetin gue saat gue salah, itu the best banget. Itu yang bikin gue sayang sama kalian. Value. Dapat. Sama Antoni gak bahas travel gelap Mas, kan gue udah bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gue udah bilang Mas, kalau emang pemerintah nggak bisa ngatasin soal travel gelap, gue pengen ikut main. Waalaikumsalam David, mobat mabit, ini sama Bani. Oh iya deh. Ya. Dia orang gue seragam, iya. Mas Rian. Apa? Alhamdulillah. Sogokan dari David mobat mabit. Bacanya love you Mas. Value, love you lu. Ya, bola Kemampuan mengamati, menganalisa. Bola itu. Bola. Banyak buat kita teman-teman ya. Jadi saling membutuhkan lah ya. Bola tahu bola. Mending ikut main ya Mas kalau gak bisa. Lu justru malah gue pengen bikinin forumnya dan wadahnya Mas. Malah pengen gue bikinin. Gue sama Mas Antoni mau bikinin ntar malah. Udah sekarang ngapain Mas? Ya kan lahan uang Mas. Bayangin loh, kalau sampai itu terintegrasi dengan baik, terus marketnya terbentuk dan tercipta dengan baik Mas, gue nggak perlu modal 2 miliar, cukup modal 700-800 juta, pendapatan gue sama kayak bis gede. Ya kan? Otak gue kan ngitung Mas. Buat yang tahu celah dan bisa main. Kalau kalian belum tentu bisa. Iku mau ditrak tengah yo. Iya, nggih, kados kula riyen. Ditenggal tengah, gatoke ngantem katok. Ora ngono lho, motore ra iso ngerem apa piye. Wah, kronosipun ngapunten, Mas. Niku nek ndeloki video niki wau, niku tenggal tengah. Tinggal pas. Iya, paham. Cuman itu posisinya bis wis mandek atau mungkin wis ngalor niku nek ora mungkin mendale mok ning arep. Jalure dhewe. Iya, iku mesti motornya yang banter. Udah sama Mas ya. Satu bis alihkan ke 4
Jangan, nggak usah yang irit-irit begitu mas. Nanti ya. Nggak usah dibagi 4, dibagi 3 apa dibagi 2 juga udah untung mas. Paham nggak maksudnya? Mas bikin kaos aku yang tersakiti. Enggak lah, gue nggak tersakiti. Aku yang terluka, bukan dirimu. Takkan engkau mengerti, tak bisa kau pahami. Aku yang terluka, karena aku yang terluka. Mobil kecil nggak pakai kir mas, soalnya kalau plat hitam. Ya pokoknya intinya ya privilege-nya apa, satu nggak perlu repot-repot izin trayek, nggak perlu repot-repot kir, nggak perlu repot-repot bayar pajak, nggak perlu repot-repot begitulah, cukup bayar pajak mobil doang udah bisa nyari duit ya nggak. Itu lagu siapa mas? Lagunya Republik. Aku yang terluka, bukan dirimu. Tak bisa kau mengerti, tak mungkin kau mengerti, tak bisa kau pahami. Potong pangkatnya mandor. Karena aku yang terluka. Ada mas tato ya mas? Iya biasa. Sing militer. Ada Dedi, ada Mas Andi, ada David, ada. Itu mainan dari kunci apa mas? Ya lu cari aja tahu sendiri, main Republik. Ben, masalahnya apa sih aku? Ngaji dikit mas, mau ngaji apa? Lu tanya gue jawab. Mas lebaran boleh? Oh boleh. Saya lebaran di rumah Jaten nih saya loh. Udah lama banget nggak lebaran bareng sama mertua. Dulu biasanya 2 tahun, 3 tahun sekali. 3 tahun di Kudus, 1 tahun di sana. Mas tadi habis buka puasa jalan sama pacar pertama, mas habis terawih gas jalan sama pacar kedua. Astagfirullahaladzim. Tobat. Mas jangan bangga sama maksiat. Jangan. Salah satu hal yang Allah nggak pengen ngampunin mas, mereka yang bangga dengan dosa-dosanya, mereka yang ngebuka aib-aibnya sendiri. Membuka aib sama aja bangga dengan dosa. Dosa lu udah ditutupin sama Allah, malah lu cerita-ceritain sendiri, itu Allah udah nggak pengen ngampunin. Mau lu? Jangan. Aku lagi gacor ya, itu tanggapan aja. Apaan Ri? Slot lu? Jangan ngomongin bola Indonesia, sensitif penontonnya. Kenapa emang? Jangan. Boleh. Kenapa emang? Rusuh nanti, jangan terusuh. Indonesia kenapa? Enggak, liga separ mas. Separ bola. Liga ini Liga Indonesia. Mana? Jangan dikasih tahu. Enggak apa emang kenapa? Kenyataannya begitu. Udah nontonin Eropa aja mas, jangan rusuh. Enggak emang berapa? Mana? Kita. Ini ke Pareng-Waring, Semarang nih, gue pengen ketemu sama dia kapan-kapan ngobrol, orangnya asik kayaknya. Berapa? Enggak mas. Iya. Tenan Pora masih apaan sih? Apa-apaan lu? Tenan Pora, ya ngaji makanya lu dikasih tahu hukum Tenan Pora. Ayo baru buka. Iya lu habis mabok nih malam, udah gitu besoknya lu cerita-cerita ke teman-teman lu, wah gue semalam mabok begini, itu Allah nggak pengen ngampunin mas, nggak mau diampunin sama Allah, nggak mau. Ketika lu mabok malam itu kagak ada yang tahu mas, Allah udah nutupin aib lu, kok malah lu umbar sendiri, kan goblok ya, nggak boleh, itu Allah nggak mau ngampunin. Kalau membuka aib untuk jadi pelajaran buat orang lain, mas, nggak ada sejarahnya. Lu pengen nyuciin baju biar najisnya hilang, kotorannya hilang, ya kan? Lu nyucinya pakai air kencing, nggak ada sejarahnya. Jadi nggak pernah ada kebaikan yang tercipta dari hal-hal buruk, mas. Nggak ada kebaikan yang tercipta dari hal-hal buruk, apalagi hal-hal yang dibenci sama Allah. Terus lu berharap itu jadi kebaikan, bullshit.
Allah bikin hukum bukan buat alasan kayak gitu mas. Ngaji Qiratul Uyun mas, ngapain? Gue dulu ngaji Qiratul Uyun waktu pengen nikah doang mas. Ngaji sama Gus Baidowi, putranya Kiai Haji Ahmad Basir, Jegulo. Saya sedoyo mas Rian, sowan-sowan kabar-kabar. Siap, siap. Kalau saya mas, iya sejak pandemi dulu kan haul tutup tuh. Sekarang udah mulai buka tahun kemarin, gue belum salah lagi. Insya Allah akhir tahun ini lah. Gue pengennya inisial ZEP ya mas, betul ZEP. Ayo sawer-sawer lu yang pada dapat THR. Kalau cerita masa lalu kelam untuk memotivasi tergantung mas. Masa lalu kelam ini dalam hal apa? Kalau misalnya tujuannya nggak tahu lah mas. Tujuannya kan dia buat apa? Buat pelajaran atau buat membanggakan kejahatannya dia di masa lalu? Kan itu penilaian pribadi, hak prerogatifnya dia sama Allah mas. Yang tahu cuma dia sama Allah aja. Tugas kita hanya berprasangka baik. Kalau menceritakan tentang masa lalunya dia sendiri, tujuannya untuk memang bener-bener buat memotivasi, gua rasa nggak jadi masalah. Karena hal itu, selagi dia mengakui hal itu buruk, gitu. Kan dia mengakui kalau hal itu buruk kan berarti, buat pelajaran kan. Nama malu bin niat mas, tergantung niatnya. Dan niat itu yang menilai Allah. Kita nggak perlu jadi Tuhan buat siapapun, bukan tugas kita buat menilai dia. Kencana pasang selawat mas, iyalah, gue juga pengen mas kru-kru gue kalau jalan didoain orang mas. Pengen kru-kru yang jalan tuh dapat selawat, dibacain selawat ya kan. Pahalanya juriah, kebaikannya ngalir mas. Assalamualaikum mas Rian, warahmatullahi hadir, siap, waalaikumsalam. Seperti kata Bijar lawan 150 orang kata. Lawan 150 orang. Kira John Wick mas. Kebanyakan nonton film kungfu mas. Udah nonton John Wick. John Wick juga nggak pernah 150 orang. John Wick paling 20-30 orang, itu juga di film mas. Ya kan? Dia kebanyakan nonton film Wong Fei Hung berarti, waktu lagi berantem di kereta ya kan. Begitu kali. Cita-citanya jadi Denjaka. Sama 100 orang. Mau Denjaka juga mas, satu lawan 150 orang mah bukan orang, mana ada. Peluru magazin pakai tembakan aja berapa sih pelurunya mentok? Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, bunuh saja ikannya, jangan yang punya kolam. Itu lagunya Gita itu. Sugeng Dalu mas Gunawan. Gun, lu mau nggak besok ngebotakin gua Gun? Gua ntar mampir Solo kalau lu mau. Nonton sahur sepuh mas. Siapa yang bilang satu lawan 150 orang? Siapa itu kata Wizard? Siapa dia? Ready mas. Duitnya mana? Mas. Gue langsung loh. Kasih ya nggak tuh? Oren hitam. Iya tuh. Banyak nonton Wong Fei Hung. Agak oren hitam. Udin mana mas? Udin yang dermawan. Udin Andrianto. Udin. Bentar. Udin. Ayo besok ya sama aku. Siap. Udah jadi transfer Udin. Mana sih kagak Udin. nongol? Udin. Iya, di status galau-galau terus dia. Hah? Apa Udin pegang? Di status saya galau-galau terus dia statusnya. Kata Bijar dari zaman gua sekolah sampai sekarang masih eksis aja. Mas, gua ditusuk orang di kereta di Cirebon mas. Itu aja didatengin temennya 3. Gua udah angkat tangan mas. Barang-barang gua dipretelin semua. Tas gua kasih, dompet gua kasih, sampai sendal gua diminta mas. Bayangin gua dari Tanah Abang pulang ke Tangerang nyeker. Naik taksi tapi duit kagak ditinggalin. Tinggalin 5.000 buat sahur. Gue beli nasi goreng mas, pas gue makan gue semprotin ke kaca mas, bunyi krotok gitu. Nasi goreng udah 4 hari mas, digoreng mulu. Sedih gue kalau inget zaman segitu. Ini 150 orang ngelawak kecil. Orang STM Wizard kebanyakan nonton Wong Fei Hung.
Sekarang kereta udah aman mas. Iya itu zaman dulu mas, gue naik berantas, gue masih ingat banget mas. 2 hari sebelum lebaran mas, gerbong segerbong cuman gue doang sendirian. Orang pada ke timur kan ramenya, harus mudik. Gue ke barat, pulang dari Kediri. Mas belum terima kasih mas. Terima kasih mas. Itu udah jadi calon terminal belum mas? Itu belum mas, belum. Itu 2003 kalau nggak salah mas. Udah mas, gue habis dari pondok pas mau habis rame-rame boyongan. Sebelum masa-masa gue boyong itu, ya sekitar 2003-2004 lah, awal-awal gue kerja. Gue habis dari Kediri kayaknya habis pamitan itu. Kereta apinya namanya Berantas, gue masih ingat banget mas. Dulu pernah ada tuh di koran rame, gue sampai dini sama teman bapak. Mas Rian dulu bener ya pernah tawuran sama 20 orang dipukulin pakai helm. Ya kan orang kalau dengerinnya setengah-setengah begitu. Kejadiannya nggak kayak gitu mas. Bukannya gue lawan 20 orang, bukan. Gue ceritain lagi ya. Gue lagi ikut bis, nggak tahu kalau nggak salah kalau nggak bisnya Pak Gun tuh. Kalau nggak bisa Pak Gun, Pak Bambang Marinir. Zaman Rawamangun gue masih ingat. Gue kan dulu kalau aktivitas ke barat ke timur ikut bis terus mas. Gue duduk di depan. Sampai Trengguli itu ada orang yang balapan motor itu loh mas. Nah balapan motor kan. Akhirnya yang berhentiin bis mas. Pas banget itu bis di belakangnya sama macet sampai ke belakang rame. Udah gitu kan gue kesel ya mas. Orang udah telat jam itu jam 3:30 lah sebelum subuh baru sampai Trengguli. Target gue kan jam 2 jam 3 lah. Supirnya Pak Gun kalau nggak Pak Bambang itu gue suruh ngelason terus. Kelason angin nyalain terus spam. Tuat gitu. Nah satu tuh ada beberapa orang yang gebrak-gebrak bis. Gue turun mas. Yang lagi udah standby pengen balapan, gue pukul aja palanya masih pakai helm mas. Gue pukulin 2 orang, gue pukulin pak. Cuman karena posisinya gue zaman dulu rambut cepat, gue kemana-mana masih pakai jaket kulit, masih pakai sepatu pantofel. Mungkin dia ngiranya gue serse apa intel, bubar sendiri mas. Anjing kalian semua, bajingan bubar nggak kalian? Masih gue pukulin itu mas. Begitu sejarahnya. Bukannya gue lawan 20, bukan. Mereka kaburnya gara-gara ngeliat potongan gua, rambut cepat, jaket kulit, sepatunya sket, pantofel zaman dulu kan. Dikira serse kali intel. Begitu, bukan 1 lawan 20, bukan. Mas Gun bisa tuh mas, sore katanya. Iya, ntar gua kabarin. Paham ya? Jadi nggak ada sejarahnya 1 lawan 150 mah gila. Nah kalau ini ceritanya make sense, ya emang make sense mas. Masa ya gue cerita bohong balapan gitu. Kalau yang di kereta itu kejadian ya, sekitar jam 2an lah, gue mau sahur mas. Ada orang mepet duduk langsung di sebelah gue, minta duit. Bang bagi duit. Kagak ada mas. Gue ambilin lah 2.000, nih ada 2.000 ambil. 2.000 nya dilemparin ke muka gue mas. 100.000 apa 2.000 gue lupa lah. Dilemparin ke muka gue, dia ngerogoh celana gue. Dapat 20 ribuan kalau nggak salah. Karena duit udah sisa semata wayang, gue rebut balik mas. Ketika gue rebut balik, itu dia ngeluarin pisau kagak ditodongin mas. Tapi langsung ditusukin ke perut gue. Sumpah demi Allah. Ditusukin ke perut gue itu, ketangkep sama tangan gue mas. Itu jarak perut sama pisau tinggal segini doang kali mas. Tinggal segini doang. Itu gue mikir mas. Pisaunya gue pegangin pakai tangan gini. Itu gue mikir. Hajar enggak. Wah iya ini kalau amalan gue manjur berantem kita. Kalau kagak lebaran di rumah sakit gue. Kasihan emak gue 2 hari lagi lebaran ya kan. Datanglah temenannya gerombolannya bertiga, yang satu badannya gede bawa gitar. Itu tuh asongan mas. Orang jualan arem-arem, jualan apa ngelihat tahu gitu. Cuma ngelihat doang mas. Jalan lagi. Bener-bener kagak bereaksi, gue minta tolong mas. Mas tolongin mas. Cuma begini doang. Jalan lagi mas. Sialan gue bilang. Akhirnya gue angkat tangan mas, udah mas, udah, jangan begini. Kalau pengen ambil, kalian mau apa gitu. Celana, sendal gue diambil, sendal kayak Carville gitulah, diambil. Tas gue diambil, duit gue diambil semua. Terus gue minta sama dia terakhir, mas jangan diambil semua, saya buat beli sahur. Dikasih 5.000. Udah itu dia pergi, gue beli sahur mas, nasi goreng, gue makan, nasi goreng kereta tahu kan buntelan, gue makan. Terus buat kunyah kagak bisa, gue semprotin ke kaca sebelahnya kan kaca tuh mas, kaca kereta. Brotok
saking kerasnya tuh nasi goreng mas, udah seminggu kayaknya digoreng-goreng terus, nggak laku-laku. Begitu sampai rumah gue mikir, kok tadi gue mikir ya amalan gue manjur apa kagak, jelas-jelas itu pisau gue pegang tangan gue kagak berdarah, gue bilang ngapain kagak gue hajar aja tadi, gue mikir begitu mas. Tapi udah terlambat, udah sampai rumah, buat pelajaran aja sejak saat itu. Terus beberapa bulan kemudian temen gue Arif yang orang Sepatan pakai saji pulang naik berantas juga sampai Solo, kecopetan, ketemu copetnya berantem mungkin mas, dibuang. Pas banget gue habis bulan madu sama bini gue samperin ke rumah sakit mas, koma sampai meninggal, dilempar dari kereta. Makanya sejak saat itu gue udah nggak pernah naik kereta berantas lagi, pada saat itu udah nggak pernah naik kereta ekonomi lagi apapun judulnya. Tapi sekarang kereta udah membaik banget, udah membaik banget. Cuman sayangnya satu, kereta sekarang nggak bisa ngerokok. Itulah sepenggal masa lalu cerita. Salam dari Riau Mas Rian, semoga sehat selalu, diberikan kemudahan. Amin amin amin. Setelah mukulin dan bubar pasti jalannya beda ya mas, kayak Ultraman. Kagak, gue langsung masuk ke bis lah mas, kan dikasih jalan sama mereka mas. Ada orang tuanya yang bubarin, buar bantuin gue buat ngebubarin. Cuman yang bawa motor itu emang gue pukulin beneran, pakai helm, tapi posisinya helmnya yang gue pukulin. Kira-kira kalau sekarang udah nggak ada mas, sekarang kereta udah aman banget, udah nggak kayak zaman gue dulu. Salam dari Bali mas, kapan buka trayek Bali Jakarta? Waduh, apa nih mas? Lagi naik HR 3 kali ganti bis lah. Ada acara, ada apa mas? Kok ganti bis? Iya mas, itu Arif kamar 15 ya mas. Lah, kok kamu tahu mas? Rahmat Sepudin. Kok lu tahu? Iya Arif. Lu temen gue, angkatan gue zaman dulu mas. Iya itu teman gue yang meninggal itu, Arif namanya bener. Kamar 15, betul. Yang kayak Chinese mas, orangnya kurus tinggi. Yang gue ceritain taruhan sama gue, ngebayarin nasi pecel dia gara-gara dia ini mas, berdiri di ujung kursi, kagak jatuh. Itu dia mas. Kalau KRL masih ada mas copetnya. Oh, nggak tahu, gue udah nggak pernah naik kereta mas. Rawan juga ya mas, walaupun ada Polsuska nyamar jadi penumpang juga. Itu dulu mas, dulu kagak ada Polsuska di... Polsuska itu zaman dulu ada, cuman biasanya ngetemnya di gerbong restoran mas. Kalau ceritain di hidung ini mas, ini hancur mas. Kok tahu sih? Emang kelihatan? Kalau ketemu sama preman lagi gimana mas? Ya gua, iya kamar 02. Oh siap mas. Sampai di mana sekarang mas? Izin follow mas. Ini ada teman gue pondok nih, follow gue, Rahmat Saipudin. Siap mas. Dulu gak ada Polsuska, biasanya ada mas. Keamanan gue nggak tahu itu Polsuska apa enggak, tapi biasanya ngetemnya itu di gerbong ini, gerbong apa namanya, gerbong restoran. Kan gue nongkrongnya di restoran dulu. Sekarang musim grepe-grepe penumpang mas, bahaya banget. Iya. Dari Uleri nggak ada nggak mas? Belum. Baru ada Polsuska kalau nggak salah tahun 2015. Oh, berarti dulu mungkin kayak gitu ya, cuma namanya belum Polsuska gitu ya. Amalannya masih dipakai sampai sekarang mas, yang buat kebal. Kan kadang gue suka debus mas, tapi setiap gue debus biasanya diblokir mulu. Siap di sekarang di Tangerang. Oh siap mas Rahmat. Siap luka di tangan, wajah, sampean banyak kisahnya mas. Banyak lah. Di kaki gua nih ada jahitan 40 cm mungkin mas. Kaki kanan. Makanya gua kalau kalian lihat foto suka kaki gua jinjit sebelah gitu. Karena kanan kirinya agak beda mas rasanya kalau berdiri bareng. Nih orang kan suka nanya, mas kalau foto kok suka jinjit sebelah gitu nih. Mari nyalain lampu lu nih. Nih, lihat. Alasannya adalah ini mas. Nih, saya punya jahitan di kaki sini mas, sampai ke sana tuh.
sampai ke sini tuh. Kita lihat ke 40 cm mungkin panjangnya mas. Ini lagi di mana mas? Di Pamular sih. Yang jahitannya abstrak itu terakhir itu dagingnya hilang mas dulu. Makanya gue kalau foto suka jinjit sebelah itu karena kaki gue hampir nggak bisa berdiri kayak seimbang gitu, nggak bisa mas. Pasti kalau nggak yang kanan yang kiri yang jinjit gitu. Oh alah, kirain emang gayanya begitu mas. Info nongkrong di Ngalian dong mas. Itu kenapa mas? Waktu kecil mas, waktu masih zaman dulu lah. Nakal. Kemarin yang pasang Selamat Armadanya Mas David ya mas. Iya, satunya lagi ntar gitu. Kenapa itu mas? Sudah lupa. Kemarin yang pasang selawat, ya ntar satu lagi ini. Zaman dulu kan jahitan nggak kayak sekarang mas. Sekarang udah pakai laser kan dia. Jadi nggak kelihatan ya. Kalau dulu masih ngobras mas, pakai mesin jahit, cepet, cepet. Oh, kode mana? Iya. Panjang. Dari atas paha sampai ke pertengahan mata kaki. Kalau lagi di polis kabarnya mas, siap insya Allah mas. DM ini mas, DM nomor teleponnya jenengan. Pasang dari kantor inisiatif saya. Saya pengen penumpang saya itu selamat terus mas. Kalau ada yang di belakangnya kan otomatis ngebaca. Ya sama kayak waktu di HR lah, alasannya sama. Jadi amal jariah juga. Sekarang jahitan udah pakai power glue mas. Mas Rian nggak pernah ketemu Mas Aji ya? Pernah. Kemarin pas ke Jakarta sempat ketemu. Kemarin ketemu Mas Antoni, orangnya humble banget orang. Mas, kalian tuh taunya cuma aku aja sih. Kalian kalau tahu ketemu sama teman-temanku yang biasa ngevlog bareng sama aku mas, siapapun itu, mereka semua orang-orang humble mas. Cuman kadang kalian aja yang takut buat ngedeketin. Kenapa? Mungkin karena aura mereka berbeda, bagaimana? Aura gua aura calo sih. Siap lihat interview Mas Andi di YouTube. Emang gue tahu di interview bang? Bolak-balik. Hah? Lebaran ini ke Terminal Jati Jajar? Enggak. Lebaran ini di jalurnya Kencana, Poris, Grogol, terus Pulau Gebang, sama Parung, Ciputat, Pasar Jumat. Area aku mungkin nanti di situ-situ aja. Kayaknya mantau dari selatan paling enak sih. Mas, Pak Antoni adalah salah satu bagian dari relevan. Oh iyalah, emangnya gue enggak? Kan gue juga relevan. Iya mas, kalau dengan Om Sani dan Pak Antoni sungkan. Emang kalau sama gue kenapa? Harusnya kalian juga sungkan dong. Masa sama mereka sungkan, sama gue kagak? Lancar rezeki semua yang nonton dan Mas Rian siap. Jadi besok-besok kalau ada yang komen soal gua kalau foto kenapa jinjit sebelah, jelasin ya. Mas Rian punya luka di kaki gitu. Biar nggak dikira gaya mulu. Dikira gaya. Udah kalau sama jenengan mas, siap. Mereka itu slow kok. Cuman memang ada satu yang membedakan antara gue sama mereka mas. Mereka terlalu serius jadi orang, itu aja sih. Gue tuh kalau mereka udah mulai ngomong serius-serius nih, kalau lagi di tongkrongan bareng gitu, itu gue selewengin mas, gue bercandain.
Mas yang kayak sendiri, iyalah, kalian kan adik-adik gue. AC busnya udah bener mas, alhamdulillah, insya Allah udah. Ini normalnya sampai sekarang belum ada keluhan. Bawa penumpang penuh lagi. Banget sendiri mas gitu rasanya. Nggak apa-apa lah, gue lebih suka begitu. Mungkin karena mereka bukan calo tapi bos. Di hati punya luka banyak mas, banyak banget. Ini ada kotak di sini mas, yang kuncinya sengaja gue hilangin. Makanya jangan dipaksa buat dibuka mas, karena isinya pengkhianatan, terus rasa sakit, terus ya segitulah, kecewaan, kehilangan segala macam. Audionya putus-putus mas, sinyal lu. Soalnya kalau kita kan sudah tahu sifat dan karakter sampean mas. Tidur dulu mas, monggo silakan, selamat beristirahat. Sehat selalu mas, siap. Oh iyalah, gue udah makan pengkhianatan dari sejak hidup di jalan mas. Dan kenapa sebuah pengkhianatan itu terasa menyakitkan? Karena kan datangnya bukan dari musuh-musuh kita mas, tapi datangnya dari orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, ya kan, yang kita pedulikan. Makanya pengkhianatan itu selalu terasa menyakitkan karena itu. Kalau seandainya pengkhianatan itu datangnya dari musuh-musuh kita, nggak akan menimbulkan rasa sakit mas. Mas kenal sama pemilik PO Budang Om Ateng? Kenal dong. Persamaan jenengan sama Mas Ani dan Pak Antoni sama-sama besar, sama-sama cari makan di transportasi. Halo Jeffrey Wan, ada admin tercantik kita, Ri. Wow, bisa dari mana itu mbak? Baru nongol. Devi Marisas. Devi Marisas. Devis. Mas, tiket lebaran dihargai berapa? 2 kali lipat dong. Super sekali jawabannya. Cara memanage pengkhianatan, lupakan mas. Rasa sakitnya nggak mungkin, rasa sakitnya emang nggak akan hilang, nggak pernah ada waktu yang bisa menyembuhkan luka. Ini kadang gue heran kalau ada orang bilang udah biarin aja, ntar juga luka dengan sendirinya akan sembuh gitu. Benernya waktu nggak pernah menyembuhkan apapun mas. Waktu itu justru malah bikin lu semakin kuat. Supaya apa? Supaya lu terbiasa dengan rasa sakitnya, sehingga hidup lu nggak akan terpengaruh oleh itu. Makanya waktu tuh nggak bisa menyembuhkan apapun, tapi justru waktu akan membuat lu semakin kuat. Itulah kenapa orang yang mengalami kegagalan, lalu dia bangkit, terus dia gagal lagi, dia bangkit lagi, dia gagal lagi, dia bangkit lagi. Seiring dengan berjalannya waktu mas, setiap kebangkitan mereka akan jauh lebih kuat dari kebangkitan mereka yang sebelumnya. Tuh. Jadi waktu itu fungsinya menguatkan kalian. Kalian jadi punya hati yang lebar, punya jiwa yang luas. Itu karena waktu mas, usia. Waktu tidak pernah menyembuhkan apapun. Waktu hanya akan membuatmu semakin kuat hingga kamu sanggup hidup dengan menanggung semua beban luka kamu. Kuat dari gua malam ini untuk kalian. Jadi jangan pernah takut untuk terluka mas, jangan. Karena ketika kalian sembuh, kalian bangkit, kalian terbiasa dengan rasa sakitnya, hari itu kalian sudah jauh lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya. Jadi berbanggalah dengan rasa sakit yang kalian alami dan kalian rasakan saat ini. Ada lagi komen politik bahasanya nggak sopan. Apaan tuh? Apalagi lu berantem mulu di komen gue yang nge-live, lu yang berantem. Topiknya nge-live. Jangan jadi toksik lah. Makanya gue tuh nggak seneng mas menjudge kalian atau menghakimi kalian, bilang kalian salah inilah salah itulah. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Gue cuma nunjukin jalan yang benar aja. Gue nggak pernah nyalain kalian. Karena apa? Akan ada masanya mas, akan ada waktunya kalian bener-bener mengerti. Jadi
dan bisa menilai sendiri kesalahan kalian. Jadi nggak perlu kacamata orang lain untuk menunjukkan kalian salah, kalian bener. Enggak, kalian nggak butuh itu saat ini. Yang kalian butuhkan adalah observasi. Itulah makanya gunanya masa remaja itu untuk itu, Mas. Agar ketika kalian tua nanti kalian mengerti, Mas. Bisa memilah-milah sendiri apa yang terbaik untuk kalian. WA dia aja tuh. Nah, makanya gue nggak pernah tuh ngakimin orang, oh lu salah gitu. Enggak, gue selalu nunjukin aja, ini lo hal baik. Kuncinya gimana, Mas? Jadi jangan bos lah bahasanya. Jadi pimpinan yang bisa mengayomi pekerja kita sampai bisa loyal seperti Mas Boy. Kalau itu tanyanya ke teman-teman Mas, jangan ke gue. Kalau gue yang ditanyain ntar gue kayak jualan kecap, Mas. Karena gue cuma jadi diri gue sendiri aja. Bos, Sundi. Bos. Bisa. Gue tuh kalau sama anak-anak gak berpencitraan, Mas. Enggak tahu ya, tanyain ada apa? Urusan tanah, urusan rumah. Enggak, urusan rumah itu. Suruh ngurusin, udah diurusin sama Risa, suruh komunikasi sama Risa aja. Halo, waalaikumsalam Pak, ya. Baru buka HP. Kan rumah kita habisnya bulan Juni tuh, Ri. Bulan Juni habis. Jadi Pak Rudi suruh komunikasi sama Risa aja. Oh. Ya. Mas besok jadi sejarah, nggak tahu. Sugih tanpa bondo dikdoyo tanpa aji dhuwur tanpa. Wah, itu gimana teksnya? Bagus tuh lagu. Barang-barangnya nanti Ntar aja, Ri, masih bulan Juni. Gue juga masih memikir sebulan ini, Ri, kali mau gue perpanjang buat tempat nomadik. Sugeng dalu Mas Rian, sehat selalu dan makin sukses ke depannya. Amin, terima kasih. Ri, gue suruh hidupin lagi tuh listrik. Jangan diputus. Iya. Ini masalah sebenarnya masalah itu nanti baru Lagu Sotia Mas enak, apa itu Sotia? Dev, kenapa toko-toko negosiasi? Ini lagi senak kono gue. Mas David udah nikah lagi belum katanya? Hai guys. Yang di Karoseri. Arsenal unggul 1-0 lawan Liverpool. Gua bola cuma tertarik musuh-musuhnya MU doang, Mas, sambil ngedoain mereka menang. Mas, apakah ada perubahan peta kekuatan? Waduh, nggak tahu saya. Saya nggak tahu saya. Sukses terus Mas Rian, salam dari Jakarta Timur. Siap, waalaikumsalam. Sido lemes bener Mas David. Biasa David. Sayuti gimana kabarnya? Baik. They all fine, they all good. Driver ganteng Swoosh. Mas David ternyata ganteng ya, Mas. Ganteng Presto. Ganteng Presto. Apa otak-otak ganteng? Doanya apa Mas biar yang hina orang bisa merasakan rasanya dibayar? Lah, kok begitu mikirnya? Jangan begitu. Fokus aja perbaiki diri lu hingga suatu saat diri lu membaik, lu pulih ya kan, dan lu tunjukkan ke dia kalau hidup lu jauh lebih baik dan lebih bahagia di saat lu masih bersama dia, Mas. Bukannya malah didoain rusak. Jangan. Doanya buat diri lu aja. Wes buka apa durung Mas David? Kalau Mas David mah bukanya tiap adzan, Mas. Adzan duhur buka, adzan asar buka, maghrib buka, isya buka. Sudah nggak bikin konten? Oh nanti.
Maaf baru nongol, telat hadir, kultum, telat hadir. Bagus kemana? Bagus jalan. Mas David, aku maniamu. Gue lagi cosplay jadi dokter nih. Oh iya? Anda sakit? Sakit apa? Oh begitu. Wah ini paru-parunya kok udah nggak berdetak ya? Oh kali kan masih kan loro. Langsung. Jelas sebenarnya pecah cilik no anis. Gue menangi orang sing aku semaput tolong dino rumah sakit gue. Bariku terus di Solo melih. Kok ning Solo? Sing aku pas pembukaan rumah makan Gringsing. Bisa niku terus kedua kating Solo. Oh iya. Tak cilik nangis. Udah, kalau mas kebetulan kardus wae. Alon mani. Kalau mas jenengan ada aja komennya rut-rut, biarin aja. Mas, kenapa lu berharap orang itu akan baik sama lu? Kenapa? Berarti lu selama ini melakukan kebaikan, lu nggak ikhlas dong mas. Gue selama ini mengajarkan kalian kebaikan, bukan berharap pujian dari kalian. Enggak, gue pengen kata-kata gue bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalau ada yang ngehujat gue, ngejelek-jelekin gue, lah urusannya bodo amat mas. Nggak ada urusannya sama itu. Itu dilepas. Kalau gue melakukan kebaikan selama ini tujuan gue hanya untuk mendapatkan hal-hal baik atau feedback, berarti gue nggak tulus, gue nggak ikhlas. Gue dalam posisi terburuk gue saat ini, kalian lihat sendiri kemarin gue selalu mengajarkan kalian, gue masih konsisten untuk mengajarkan kalian hal-hal yang baik dan menunjukkan hal-hal yang baik. Tetap konsisten. Nggak peduli orang mau ngehujat gue satu video, nggak peduli. Karena tujuan gue bukan itu. Tujuan gue bukan buat mendapatkan penilaian baik. Gue pengen ada satu orang, dua orang yang ngedengerin gue terus bermanfaat buat mereka. Nah itu berarti banget buat gue. Sugih tanpa pondo dikoyo tanpa aji. Mas ulangi kata-kata motivasi. Waduh mas, saya itu kalau ngomong dari hati mas, jadi nggak bisa diulangin lagi. Besok kalau pas lagi kepancing lagi boleh didengerin. Wakijo kemarin habis ketemu gue, masih di 102 deh, penunggu pom bensin. Mas punya kisah horor nggak? Pernah. Wah, kalau kalian ingat dulu ada supir pahala namanya Pak Trimo, orang Demak mas. Dulu terakhir dia Jalan Bojonegoro, itu dulu ikut HR lama. Dulu jadi supir pribadi kita juga waktu gue zaman sekolah masih. Nah, gue waktu sekolah dulu mas, kan gue tidurnya di belakang tuh. Orang tua gue sampai kesel mas, kagak bikinin gue kamar di dalam. Karena gue kalau sekolah pulangnya malam, mereka malas bukain pintu. Akhirnya gue dibikinin kamar di belakang tuh, yang sekarang jadi kantor pariwisata, kantor ini yang di Tangerang tuh loh. Kantor bapak di Tangerang itu dulu kamarku mas. Nah, gue di situ ya kan, gue tidur sama Trimo tuh, supir gue tidur di sebelah gue, tidur berdua. Terus, nah tengah malam gue kebangun mas, gue itu gue melek tapi gue nggak bisa gerak mas. Orang kelindian tau nggak mas? Nah, gue kelindian mas, itu seumur hidup mas. Gue lihat ampun gue nggak, jangan pernah gue ngalamin lagi lah. Itu gue nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Di ujung sana itu kan kamarnya agak gelap mas, ada baju putih-putih tuh di ujung kamar sana ke atas mas, itu tinggi mas, rambutnya panjang, gue nggak kelihatan mukanya mas, udah kayak habis orang sampoan mas. Itu gue nggak bisa gerak, teriak nggak bisa, cuma bisa gitu doang mas. Bahkan gue kesel ya, Trimo di sebelah gue kagak bangun-bangun, gue ngeludah tuh jatuh lagi ke muka gue sendiri mas. Akhirnya gue bisa nengok, gue nengokin muka gue, pas kan ngeliat muka dia kan, gue ludahin lah Trimo, terus Trimo apa mas? Bangunin sama Trimo, hilang mas. Sialan, nggak lagi gue mas pengen kayak gitu mas. Itu sekali seumur hidup gue mas. Fotoin mas. Bangke buat story. Ini Trimo tuh gue ludahin mas, karena gue ngebangunin dia nggak bisa, badan gue nggak bisa gerak mas. Mbak Trimo udah almarhum mas, sudah meninggal orangnya. Ya Allah. Muka gue begitu bisa gue tengokin ke muka dia gitu kan kita bangun dia aduh mas, apa sih Trimo? Mbak Trimo meninggal ya? Iya. Mereka semua ngalamin Mbak Trimo lah, menangin. Dulu nyupir di HR terus ya ada masalah terus keluar nyupir di Pahala, akhirnya Jalan Pahala, Jalan Bojonegoro. Dulu driver pribadi bapak ibu lama.
Nyawa sendiri, iya. Terus zaman dulu gue kan ngerokoknya Ardat mas. Ini pernah lagi nih ketindian, tapi kalau ini gue nggak ngeliat apa-apa mas. Nggak ngeliat. Kalau itu kan gue ngeliat. Yang ini gue nggak ngeliat. Gue di depan ada Gus Rofik, gue adik gue segala macam di depan rumah Mbah sebelum dibangun di Kudus di Salam. Lagi ngobrol-ngobrol mereka ketiduran. Gue kan masih melek ya mas. Lah masih melek tuh tangan kan diplomat rokok Ardat tau kan, rokok putihan kayak Marlboro kayak Lucky Strike itu kan rokok kalau nggak diisep dia tetap nyala mas. Nah jadi begini nih rokok itu begini. Gue taruh diletakin di badan gue, sebelah badan gue begini, terus gue nggak bisa gerak lagi dong mas, ya kan, nggak bisa, tahu nggak lu mas, gue bisanya bangunnya kenapa? Rokok ini mas, semakin lama semakin habis, nah begitu ngebakar tangan gue, baru gerak gue mas, sialan gue bilang, anjir, 2 kali gue ketindian, yang parah, udah minta maaf mas pas sudah ngeludahin, ya dulu kan rokok gue Ardat mas. Udah kayaknya lah, nggak mungkin kalau enggak. Tapi gue kesel mas, gue udah au dia nggak bangun mas, nggak bangun, gue ludahin aja mukanya mas. Ketindian. Kamera blur mas, oh ya. Nyali laptus. Nah, oh iya jangan. Kodok Zuma almarhum, iya itu Kodok Zuma terakhir, ternyata video terakhir gue sama dia ya. Oke. Masuk. Itu setan yang ini masnya berani amat ya. Ya begitulah. Kita ngerti perbalikan biasa aja mas, kerjaan biasa. Penyebab tindian nggak tahu mas. Kalau kata orang ada yang bilang ketindian itu lagi didudukin jin mas. Nah kalau kata istilah kedokteran, gue pernah nanya sama dokter Chandra, itu bahasanya sleep paralysis, ya gitu. Sleep paralysis apa gitu bahasanya mas. Pokoknya ada paralysisnya gitu lah. Paralysis apa paralysis kayaknya. Yeah. Sleep paralysis. Sleep paralysis, nah itu betul. Gue pernah nanya sama dokter Chandra. Sleep paralysis, nah itu dok. Iya dok, kok bisa begitu? Kenapa ya dok? Kenapa begitu dok? Itu bahasa ilmiah.